Hancur-hancurannya Barcelona pada awal musim ini sampai harus terpuruk ke posisi 9 klasemen La Liga, kalah di El Clasico di Camp Nou dan jadi lumbung poin di Liga Champions. Situasi pelik itu pun memakan Ronald Koeman, sang pelatih, sebagai tumbal, dipecat akhir Oktober lalu. Beberapa hari berselang, persisnya 6 November 2021, muncul Xavi Hernandez sebagai pengganti. Kembalinya sang legenda membawa perubahan signifikan. Memang pada awalnya penampilan Barca masih aut-autan, tapi belakangan, terutama sejak tahun berganti, Barca benar-benar sulit tertandingi. 12 laga sudah nggak terkalahkan, meroket ke posisi 3 La Liga, melaju ke perempat final Europa League dan jadi favorit juara. Xavi benar-benar mentransformasi Barca hanya dalam 135 hari. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Kemenangan sensasional Barca di El Clasico pada Senin pagi 21 Maret 2022, 135 hari sejak peresmiannya sebagai manajer Barca, menjadi penegasan akan kebangkitan raksasa Katalan tersebut. Para penggemar pun begitu antusias, bukan hanya karena rentetan hasil positif yang terus berdatangan, melainkan juga kematangan yang makin ditunjukkan pasukan Xavi tersebut, meskipun sebagian besar berisikan pemain muda. Xavi terbukti mampu memadukan darah muda dan pemain pengalaman dalam skuadnya, menelurkan komposisi tim yang terus jadi momok bagi lawannya. Lantas apa yang jadi rahasia keberhasilan Xavi mentransformasi Barca dalam waktu relatif singkat? Sejak jadi pelatih Barca, begitu banyak perubahan dilakukan Xavi. Hal paling pertama adalah memberi peraturan ketat bagi para pemain dan staf pelatih. Pemain diwajibkan berada di lapangan latihan 90 menit sebelum dimulai pukul 11 waktu setempat. Jajaran staf pelatih diwajibkan datang 2 jam sebelumnya. Dimaksudkan memberi waktu ekstra untuk persiapan latihan, termasuk mendiskusikan aspek latihan yang bakal dijajal. Setelah latihan, pemain diwajibkan makan siang di kantin arena latihan Barca. Menu-menu makan siang pun ditetapkan atas supervisi nutrisionis Barca, bertujuan memastikan pemain mengonsumsi makanan tepat dan secukupnya, sehingga membantu pemain terhindar dari cedera dan meningkatkan kebugaran. Xavi pun memberlakukan denda bagi pemain yang gak patuh terhadap aturannya. Denda 100 euro diberikan kepada pemain yang telat latihan. Denda naik 2 kali lipat tiap keterlambatan di latihan-latihan berikutnya. Rangkaian aturan dan denda tersebut menunjukkan jika Xavi memberi perhatian serius sejak dari arena latihan. Karenanya penting pula bagi pemain untuk maksimal di sesi latihan, karena hanya pemain yang komitmen dan bagus dalam latihan yang bakal dibawa ke starting 11 pada hari pertandingan. Sebaliknya, pemain yang gak disiplin dan lesu bukan hanya terancam dicadangkan, tapi juga jadi penghangat di bangku penonton. Ya, di bawah Xavi, sesi latihan Barca memang jadi lebih disiplin dan intens. Namun sebenarnya ada aspek penting lain yang juga jadi kunci dari metode latihan Xavi, yaitu kebijakannya melakukan berbagai games di tiap sesi latihan. Sesi tersebut dimaksudkan bukan hanya melatih reaksi dan kekompakan para pemainnya, melainkan juga memberi kesegaran di dalam tim sehingga para pemain bisa lebih fun dan enjoy. Strategi Xavi itu pun bisa dikatakan tepat, karena seperti kita tahu ketika dia datang, Barca sedang dalam kondisi buruk, atmosfer di lapangan lagi nggak kondusif, pemain-pemain menuai banyak tekanan dari berbagai penjuru. Dan hasil dari langkah sederhana ini akhirnya mulai terlihat. Performa Barca kian menanjak dan beringas di depan gawang lawan, membuktikan bila mood yang bagus sejak dari arena latihan menjadi kunci dari performa di lapangan pertandingan. Aspek penting lain yang juga krusial adalah sesi rondo. Di bawah Xavi, sesi ini jadi makanan wajib, bahkan menjadi sangat intens dalam latihan Barca, karena Xavi sendiri sangat menyadari pentingnya latihan tersebut bagi pemainnya. Semasa masih menjadi pemain hingga digelari sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa, Xavi juga begitu intens dijejali materi tersebut, dan menurutnya rondo adalah latihan terbaik bagi pesepak bola, karena dari sini pemain belajar lebih bertanggung jawab untuk nggak kehilangan bola. Maka nggak mengherankan jika di bawah Xavi, Barca menjadi tim yang begitu dominan. Dalam kemenangan atas Real Madrid, Barca mencatatkan penguasaan bola 59%. Di era Xavi, Barca memang kerap mengakhiri laga dengan penguasaan bola sekitar 60%. Di sisi lain, terdongkraknya performa Barca nggak lepas dari efektifnya kebijakan Xavi dalam perekrutan pemain pada jendela transfer musim dingin Januari kemarin. 4 pemain didatangkan dari Dani Alves, Adama Traore, Ferran Torres, dan Pierre-Emerick Aubameyang. Dari keempatnya, empat-empatnya langsung nyetel dan berkontribusi langsung untuk kemenangan-kemenangan Barca. Aubameyang dan Ferran Torres pun begitu bersinar di laga El Clasico pertamanya. Aubameyang mencatatkan 6 tembakan yang 5 diantaranya on target dan 2 dikonversi menjadi gol. Aubameyang juga mencatatkan 2 big chances created serta 2 assist, sedangkan Ferran Torres membuat 1 gol, 1 assist dan 2 kali big chances created. Dampak instan pemain-pemain baru Barca menunjukkan kejelian Xavi dalam perekrutan, dan secara finansial pun tetap begitu efektif karena dari keempatnya hanya Ferran Torres yang memakan biaya transfer.
transfer, yaitu 55 juta euro yang dibayarkan kepada Manchester City. Masih ada 9 laga La Liga untuk Barca musim ini. Barca sementara berada di peringkat 3 klasemen dengan 54 poin, hanya selisih 3 angka dari Sevilla di tempat kedua dengan 1 tabungan pertandingan. Sementara Real masih kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 12 poin dari Barca. Xavi menyadari gap dari Real memang membuat peluang Barca menyalipnya pada sisa musim ini menjadi begitu kecil. Namun sebagaimana wawancaranya dengan ESPN setelah kemenangan di Bernabeu, Xavi menolak menyerah dan bakal berjuang sampai akhir. Karena di sisi lain Barca juga wajib menjaga konsistensi demi mengamankan tempat di 4 besar dan memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Barca jelas nggak ada waktu untuk larut dalam euforia, mengingat Atletico Madrid di posisi 4 masih mengintai dengan perolehan poin sama 54, namun dengan 1 pertandingan lebih banyak. Real Betis di tempat kelima juga hanya selisih 4 poin.